Assalamualaikum sahabat surga. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin menyampaikan materi tentang malaikat. Perkenalkan, nama saya Ana Maulana Yunus, NIM 18723006. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana, NIM 18723009. Perkenalkan, nama saya Budiono, NIM 18723012. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Hasanah, NIM 17723073. Perkenalkan, nama saya Saadatus Sania, NIM 18723065. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona, NIM 18723068. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke pematerinya ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Di sini saya dari kelompok terakhir, pemateri pertama yakni mengenai tentang pengertian beriman kepada malaikat. Jadi beriman kepada malaikat itu pengertiannya dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut istilah dan menurut bahasa. Menurut bahasa yakni yang pertama percaya atau mempercayai. Yang kedua menurut istilah yakni meyakini dengan setulus hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Jadi iman kepada malaikat yakni mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib untuk melaksanakan perintahnya. Orang yang biasanya mengimani kepada malaikat senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya, berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Jadi hukum beriman kepada malaikat yakni fardhu ain. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua guys. Selanjutnya guys, hukum beriman kepada malaikat yakni fardhu ain atau wajib. Jadi beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang kedua. Jadi rukun iman itu ada 6 ya guys. Yang pertama yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sekian ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saadatus Sania. Saya akan menjelaskan tentang hukum beriman kepada malaikat dan penciptaan malaikat. Yang pertama, hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardhu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar atau qadar. Yang kedua, penciptaan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis. Patutlah kita meragukannya. Perbedaan antara malaikat manusia dan jin. Dari segi asalnya, malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nur Hasanah. Di sini saya akan menyampaikan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Pertama adalah malaikat Jibril, yang mana tugas malaikat Jibril adalah tugasnya menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah dan juga ditugaskan untuk meniupkan ruh pada setiap janin pada saat di dalam kandungan ibu. Kedua adalah malaikat Mikail, yang mana malaikat yang ditugaskan untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia, serta malaikat Mikail juga yang bertugas mengatur hujan, angin, serta tanaman.
Ketiga adalah malaikat Israfil, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala pada hari kiamat kelak. Malaikat ini bertugas untuk meniupkan trompet yang isinya adalah ruh atau nyawa seluruh makhluk yang sudah dicabut mulai dari Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Keempat adalah malaikat Israel, yang mana malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Kelima adalah malaikat mungkar, yang mana malaikat ini hanya mendatangi orang yang semasa hidupnya selalu berbuat keburukan. Keenam, malaikat nangkir. Tugasnya sama dengan malaikat mungkar, yaitu menanyai perkara manusia di dalam kubur semasa hidupnya. Bedanya, malaikat ini hanya mendatangi orang-orang yang semasa hidupnya berbuat kebaikan dengan perawakan yang sangat indah untuk dilihat. Ketujuh, malaikat rokib, yang mana malaikat ini ditugaskan untuk mencatat amal baik manusia semasa di dunia. Kedelapan, malaikat atid. Malaikat ini ditugaskan untuk mencatat amal buruk manusia semasa di dunia. Kesembilan adalah malaikat malik, yang mana tugas malaikat malik adalah menjaga pintu neraka. Ke-10 adalah malaikat ridwan, yang mana malaikat ini ditugaskan untuk menjaga pintu surga Allah Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Budiono. Saya akan menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu satu, meningkatkan iman kita kepada Allah dengan beriman kepada malaikat yang termasuk makhluk gaib, dengan mengetahui sifat malaikat yang selalu taat kepada Allah, dapat meningkatkan iman kita kepada Allah. Dua, berhati-hati dalam bertindak. Dengan beriman kepada malaikat Allah dan mengetahui tugas malaikat, diantaranya mencatat amal perbuatan kita, sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena yakin apa yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat. Keempat yaitu memunculkan rasa syukur kepada Allah, karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima yaitu semakin giat dalam berusaha, karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat tanpa usaha dan kerja keras. Nama saya Arif. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat yang diyakini umat Islam. Yang pertama yaitu selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia, jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona. Di sini saya akan membahas tentang tempat-tempat yang tidak disukai oleh malaikat menurut syariat Islam, yaitu ada 4. Yang pertama, kecuali anjing untuk kepentingan penjagaan atau bisa juga sih berburu ya. Yang kedua, tempat yang di dalamnya terdapat patung atau gambar, itu nggak boleh. Itu malaikat nggak akan masuk. Yang ketiga yaitu tempat yang di dalamnya ada seorang muslim yang mengacungkan dengan senjata terhadap saudaranya sesama muslim. Dan yang terakhir, nomor 4 yaitu tempat yang memiliki bau tidak sedap atau menyengat. Kalian ngerti ya, bau nggak sedap tuh kayak gimana? Itu tadi sedikit penjelasannya, kita langsung saja ke media pembelajarannya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke media pembelajarannya. Di sini kami menggunakan puzzle pintar. Bahan-bahannya yang pertama yaitu kardus, yang kedua kertas warna, yang ketiga Kertas origami, yang keempat Gunting, yang kelima lem, yang keenam Spidol. itu tadi bahan-bahannya. Kita akan lanjut ke proses pembuatannya. Nah, ini tadi kardus yang udah kita potong. Setelah itu kita akan tempelkan kertas warna ini ke kardus ini. Mau tahu caranya? Yuk guys, kita buat. Lanjut. Ayo guys, kita ikut. Kita intip guys. Nah, jadi gini teman-teman. Let's go guys. Iya guys.
kardus tadi yang udah kita tempel, kita lanjut ke selanjutnya kita menempel kertas origami. Kertas origami. Let's go guys. Nggak ngerti yang bingung gitu yang Origami. Yeay. Diberikan nama malaikat. Guys, kalau kami ini Enten di gunting barang ini. beda, Ruwet teh. beda. ini langsung ditulis balik ini. Rukun iman. Iman kepada Allah. Setelah itu kita membuat nama-nama malaikat beserta tugasnya di kertas origami ini. Dan setelah kita menulis, kita akan menempelkan ke ini. Nanti cara permainannya gini. Kita menyusun nama malaikat beserta tugasnya. Nah, ini medianya udah jadi. Cara menggunakannya, kita acak tugas-tugas malaikat itu nanti. Misalkan saya menunjuk Mas Budi untuk meletakkan apa sih tugasnya malaikat Jibril, taruhkan di sini. Ayo Mas, taruh itu, sampaikan ke ini, masukkan ke sini. Malaikat Jibril ini kita taruh secara acak ya. Coklat itu. Basing. Ini ya, kita cara bermainnya gini. Kita nanti ini acak, terus kita susunkan nama-nama malaikat sesuai tugasnya. Demikianlah metode pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.